Bab 241. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Usia seperti itu, kekuatan seperti itu, layak untuk kebanggaan surga, bahkan jika pangeran besar di depannya juga lebih rendah dari lebih dari satu chip. Liu Yu melihat prestasi masing-masing. Yang terendah adalah kekuatan 5 tingkat Wujun, dan yang terkuat mencapai tahap awal 7 tingkat Wujun. Saya tidak dapat membayangkan kekuatan seperti itu. Liu Yu berpikir bahwa ada jebakan di dalam, jadi dia sangat berhati-hati, seperti berjalan di atas es tipis. Tanpa diduga, 5 Tianjiao menjaga pintu. Sekarang, siapa lagi yang bisa lewat? Bukan karena Liu Yu kian rendah hati, tetapi kekuatan 5 arogan surgawi terlalu kuat. Bahkan jika dia adalah pangeran, kekuatannya hanya tingkat ketiga Wujun, yang sedikit kurang dari tingkat keempat. Dan 5 Tianjiao ini, yang terburuk, lebih kuat dari pangeran tertua. Siapa yang bisa lewat? Melihat puncak dari 5 yang bangga, ada banyak orang muda berbakat yang hadir, beberapa dari mereka hanya putus asa dan tidak mau. Bagaimana kita bisa bertarung? Ini sama sekali bukan kelas. Kita hanya perlu disiksa dan dibunuh. Apakah kepala negara gila? Bagaimana dia bisa mengatur 5 Tianjiao sebagai lawan kita? Bukankah sudah jelas bahwa kita tidak ingin semua orang masuk dalam daftar? Atau, kita terburu-buru, kita banyak sekali, mungkin beberapa dari kita cukup beruntung untuk lolos. Semua orang berbicara, tetapi tidak ada yang berani maju. 5 Tianjiao menatap kerumunan dengan cemoohan, ketidakpedulian, ironi, dan ketidaksabaran. Tidak peduli pangeran tertua, atau Wang Yilong, Liu Yu, bahasa ringan, mereka semua berdiri diam. Mereka tidak yakin untuk menghadapi salah satu dari 5 orang sombong ini sendirian. Tidak ada solusi sama sekali. Tidak ada jalan lain selain menyerah. Suara Wang Yilong dingin, wajahnya jelek, dan nadanya penuh dengan keengganan dan kemarahan. Tidak ada solusi sama sekali. Kecuali salah satu dari keempat raja itu bergerak, dia mungkin bisa lolos dengan selamat dari kepungan 5 Tianjiao. Mengandalkan kekuatan mereka, itu tidak ada gunanya. Meskipun Wang Yilong sombong dan tampaknya tidak memandang siapapun, dia hanya bisa menundukkan kepalanya di hadapan 5 Tianjiao. Salah satu dari kelima orang ini setidaknya adalah kultivasi dari 5 tingkatan Wujun. Bahkan jika kita bergandengan tangan, kita tidak bisa mengalahkan 1, apalagi 5. Sambil menggelengkan kepalanya, berbisik tak berdaya. Namun Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kurasa kita masih punya harapan untuk melewatinya. Bagaimana mungkin kau, bocah, ingin mencari celaan, tetapi tidak melibatkan kami?" Wang Yilong tidak sabar untuk berdiri dan membalas sebelum berbicara. Liu Yu menjawab, "Jika kau tidak mencoba, bagaimana kau bisa tahu apakah itu baik-baik saja? Tidak ada gunanya, kekuatan pihak lain terlalu kuat. Bahkan jika kita bersatu, tidak ada harapan." Pangeran berkata dengan acuh tak acuh, jelas arogan seperti dia, di depan 5 Tianjiao juga memilih untuk menyerah. Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu tahu bahwa mereka belum memikirkan kuncinya. Dia harus mencerahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Liu Yu bertanya, "Pangeran tertua, jika Anda dan King Yu adalah penjaga gerbang di sini hari ini, dan Anda ingin menghentikan saya, apakah kalian berdua akan mengepung saya?" "Tidak," Pangeran menggelengkan kepalanya, dan kemudian matanya cerah, dan bahasa cahaya di sampingnya juga. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan secercah cahaya melintas di matanya. Liu Yu berkata, "Itu benar. Karena para pangeran besar bangga dan meremehkan untuk mengepung kita, sebagai 5 arogan besar yang setingkat, tidak ada yang akan saling meyakinkan. Apakah menurutmu mereka akan mengepung kita?" Mata bahasa cahaya itu bersinar terang, berkata, "Meskipun aku tidak mengenal mereka, tetapi juga tahu bahwa mereka sangat sombong, dan satu sama lain sebagai lawan terbesar, sama sekali tidak mungkin untuk bersatu, jadi, lawan kita yang sebenarnya, hanya satu dari mereka." "Ya, itulah kebenarannya. Aku percaya bahwa kita semua bekerja sama. Meskipun kelima Tianjiao sangat kuat, kita mungkin tidak memiliki kesempatan." Kecerdasan Liu Yu sangat kuat ketika bakatnya tidak diubah oleh alkimia batin binatang buas yang menelan. Dengan peningkatan kultivasi, perkembangan pikiran juga lebih kuat. Liu Yu menemukan kuncinya dengan mudah. Namun, di antara mereka, ketenangan Liu Yu juga merupakan kuncinya. Orang-orang yang lebih pintar darinya mungkin tidak absen, tetapi karena kepanikan,
ide bagus apa yang bisa dia pikirkan. Mendengar analisis Liu Yu, Wang Yilong juga tergerak. Tetapi karena Liu Yu yang menemukan ide itu, dia langsung mencibir, mudah dikatakan, tetapi mudah dilakukan. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan bersatu? Atas provokasi berulang-ulang Wang Yilong, Liu Yu juga sedikit marah. Dia berkata dengan suara dingin, kalau kamu tidak melawan, kamu akan kalah lebih dulu. Kamu hanya seorang pengecut. Kamu, wajah Wang Yilong dingin dan muram. Pangeran memimpin dan memberi contoh, aku bersedia mencobanya. Aku juga akan melakukannya. Bahasa yang ringan juga merupakan langkah yang ringan, datang ke Liu Yu. Pangeran dan bahasa yang ringan memiliki banyak pendukung. Bahkan penampilan Liu Yu di tingkat pertama telah memenangkan banyak pendukung. Tiba-tiba, banyak orang bersedia mencoba dengan Liu Yu. Sialan, wajah Wang Yilong muram dan tak tertandingi. Dahulu kala, dia adalah tokoh teratas yang disandingkan dengan King Yu dan Pangeran Besar. Saat ini, dia digantikan. Liu Yu dikecualikan oleh ketiga orang itu, perawatan diri bersatu, yang membuatnya menatap mata Liu Yu dengan penuh niat membunuh yang dingin. Liu Yu tentu saja menyadari hal ini, tetapi dia tidak mempedulikannya. Wang Yilong hanyalah puncak kelas 1 Wujun dan hampir mendekati kelas 2 Wujun. Jika dia memiliki semua kartunya, Wang Yilong tidak akan ada hubungannya dengannya. Jika Liu Yu menggunakan jurus kedua Jiandao, bukan tidak mungkin untuk mengalahkan Wang Yilong. Semakin banyak orang yang goyah. Segera, ratusan orang berkumpul di belakang ketiganya, dan hampir 100 orang berkumpul di belakang Wang Yilong, tetapi mereka tidak berencana untuk bergabung dengan Liu Yu. Dengan partisipasi orang-orang ini, kepercayaan diri Liu Yu meningkat dan keyakinannya untuk menerobos masa lalu meningkat pesat. Mana dari 5 kebanggaan surgawi yang harus kita pilih sebagai target kita? Liu Yu bertanya kepada Pangeran Besar dan bahasa cahaya. Meskipun dia memikirkan ide itu, dia tidak tahu banyak tentang 5 Tianjiao, tetapi sulit untuk memastikan tujuannya. Pilih dia. Tanpa ragu-ragu, Pangeran langsung menunjuk ke salah satu Tianjiao tanpa pertimbangan apapun. Liu Yusun menatapnya. Dia mengenakan kemeja putih, dengan alis berbentuk bintang, dan alisnya dipenuhi dengan kesombongan. Saat ini, dia menatap semua orang di negara bagian Jin dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Siapa dia? Tanya Liu Yu. Liu Yu dapat merasakan bahwa Tianjiao ini berbeda dari 4 Tianjiao lainnya. Dia memiliki permusuhan yang mendalam terhadap orang-orang Jin, dan tatapan matanya tidak pernah meninggalkan mereka. Mendengar pertanyaan Liu Yu, sang pangeran tidak menjawab. Dia marah dan tidak berdaya. Di sebelahnya, bahasa ringan baginya untuk menjawab, dia adalah Tianjiao dinasti Song, Sun Yun. Begitu, Liu Yu tiba-tiba terkejut. Jika Anda ingin mengatakan bahwa ada kebencian yang mendalam dengan negara Jin, itu bukanlah negara Song. Bahkan dalam tugas awal Liu Yu untuk membunuh Suesa di Sekte Guiyuan, Suesa juga berencana untuk melarikan diri ke negara Song. Negara Jin dan negara Song adalah musuh bebuyutan. Secara alami, daerah perbatasan tidak akan harmonis, dan akan ada gesekan dan bahkan perang skala kecil. Selain itu, negara Song selalu ambisius, dan ingin mencaplok negara Jin, sehingga memiliki wilayah yang luas. Itu hanya takut pada kekuatan Raja Jin, dan dia telah menahan diri. Dapat dibayangkan jika tidak ada Raja Jin, situasi Jin akan sangat menyedihkan. Baiklah, jadikan Sun Yun ini sebagai target. Kamu seharusnya tahu banyak tentang Sun Yun. Apakah kamu tahu cara apa yang bisa dia gunakan? Liu Yu menyetujui latihan sang pangeran, lalu bertanya. Pangeran tertua menjawab, Sun Yun pandai menembak. Teknik satu pistol membuatnya luar biasa. Bahkan dibandingkan dengan indera pedang, sulit untuk memahami beberapa arti senjata. Dia juga telah mencapai titik hampir 40%. Namun, teori serangan Sun Yun Guang tentu saja kuat, tetapi teori pertahanannya jauh lebih lemah daripada keempat lainnya, yang merupakan terobosan bagi sejumlah besar orang kita. Di satu sisi jalan soket bahasa ringan, wajahnya menunjukkan sedikit senyum. Pangeran tertua juga mencibir, kekuatan serangan Sun Yun kuat, tetapi dia tidak memiliki gerakan serangan kelompok yang kuat. Ketika kita banyak, dia benar-benar tidak dapat membantu kita. Liu Yu sangat senang ketika mendengar kata-kata itu. Dia takut Sun Yun memiliki beberapa keterampilan serangan kelompok yang kuat. Jika demikian, keuntungan mereka akan sangat berkurang. Lagi pula, dengan kekuatan orang-orang ini,
jika Sun Yun memiliki keterampilan serangan kelompok yang kuat, saya khawatir sebagian besar orang yang mengikuti mereka harus menderita cedera serius. Haha, Sun Yun, sepertinya mereka akan menargetkanmu sebagai terobosan. Dalam kesombongan surga, seseorang tidak dapat menahan tawa. Itu hanya sekelompok semut. Aku bisa membunuh mereka dengan mudah. Sun Yun berkata dengan dengungan dingin. Selain itu, Tian Jiao jelas memiliki kontradiksi besar dengan Sun Yun. Dia berkata sambil tersenyum, sepertinya mereka tidak pandai dalam hal apapun, mereka tahu cara menemukan kesemek yang lembut. Sun Yun terlihat agak jelek, tetapi kekuatannya benar-benar lebih rendah daripada pihak lain, oleh karena itu, dia tidak banyak membantah di atas. Sebaliknya, dia mengarahkan tombaknya ke talenta muda negara Jin. Leng Ham berkata, karena mereka mencari kematian, aku akan membantu mereka. Bagaimanapun, penguasa negara Jin mengatakan bahwa selama mereka tidak menghapus kultivasi mereka, aku yakin penguasa negara Jin tidak akan peduli dengan kekurangan lengan dan kaki mereka. Petik 2. Kalau begitu kita akan melihat kinerjamu. Mengenai kami berempat, bagaimanapun juga, kami telah setuju dengan penguasa negara Jin. Kami tidak bisa hanya mengumpulkan uang dan tidak melakukan apapun. Kami berempat berdiri di arah yang sama, dan tidak ada yang datang ke arah kami. Jika kami datang ke arah kami tidak bisa membiarkan mereka lewat. Keempat Tian Jiao lainnya menyimpulkan dan membuat keputusan. Di sisi lain, setelah semua orang membicarakannya, Liu Yu berkata dengan bersemangat, mari kita semua maju bersama dan menyerang Sun Yun secara langsung. Yah, kami orang Jin sudah lama tidak senang dengan Sun Yun. Kami sering membanggakan diri saat bertemu orang di Jin. Banyak pahlawan Jin bahkan menyinggung perasaannya dan menghilang. Kemungkinan besar, Sun Yun membunuh mereka. Kami hanya menderita karena tidak ada bukti. Banyak orang berbakat di negara bagian Jin tidak dapat menahan diri untuk mengatakan bahwa mereka jelas tidak senang dengan Sun Yun. Di bawah komando Liu Yu, banyak pahlawan muda. Masing-masing menggunakan keterampilan unik mereka sendiri untuk melancarkan serangan yang kuat terhadap Sun Yun. Namun, 3 orang Liu Yu tidak terburu-buru menyerang, tetapi mundur. Hampir 1000 orang adalah bakat paling kuat dari generasi muda negara Jin. Pada saat ini, kita semua menggunakan keterampilan unik. Energi besar mengalir bersama untuk membentuk kekuatan yang kuat. Kekuatan ini cukup untuk membuat 5 Tian Jiao pucat. Pada saat ini, kekuatan ini melonjak menuju Sun Yun. Sun Yun tidak takut dengan serangan orang Jin, tetapi dia tidak berani ceroboh. Dia berpikir bahwa senjata panjang, yang tampaknya diwarnai merah dengan darah, muncul di tangan Sun Yun. Dengan tombak panjang di tangannya, Sun Yun menuangkan zenyuan yang kuat ke dalamnya. Tombak panjang itu tampak berubah menjadi naga raksasa, terbang di kehampaan, menyemburkan api naga yang menyala-nyala. Momentum yang mengerikan ini menyapu seluruh aula. Momentum yang mengerikan itu membuat udara di sekitarnya penuh tekanan dan membuat tubuh semua orang tenggelam. Energi serangan Jin Yang yang berbakat dan tombak panjang Sun Yun bertabrakan dengan keras. Ledakan di kehampaan itu konstan, dan fluktuasi energi yang hebat itu sangat tidak stabil. Namun, semuanya dengan cepat disegel oleh kekuatan seorang raja. Orang-orang tahu bahwa ini adalah Raja Jin yang menyegel seluruh aula, sehingga kita tidak dapat menghancurkan seluruh aula. Setelah pukulan, Sun Yun Aoran sekarang berada di tempat yang sama, tanpa luka di tubuhnya, dan bahkan kakinya tidak bergerak. Perlawanannya yang kuat mematahkan serangan gabungan mereka. Penonton menarik napas. Kekuatannya begitu dahsyat hingga membuat orang-orang putus asa. Itu layak untuk 5 Tian Jiao, kekuatannya begitu dahsyat. Liu Yu juga terkejut saat itu. Kekuatannya begitu dahsyat hingga pukulan kuat semua orang dihancurkan oleh senjata lawan. Seberapa kuatkah itu? Mengenai kekuatan 5 Tian Jiao, Liu Yu memiliki pemahaman yang lebih jelas. Ini adalah pertama kalinya Liu Yu merasakan tekanan yang besar. Meskipun lawannya lebih tua darinya, sebagai generasi yang lebih muda, pencapaian dan kekuatan lawannya telah mencapai titik ini, yang benar-benar merupakan puncak dari generasi yang lebih muda. Haha, Ji Wushuang, dengan Sun Yunku di sini, kamu tidak dapat pergi ke sana hari ini. Daftar Qianlonmu di negara bagian Jin ditakdirkan tidak akan memiliki namamu. Sun Yun menatap pangeran besar itu dan tertawa ironis. Pangeran tertua di antara kerumunan itu tampak jelek dan marah. Sekali lagi, semuanya, Liu Yu berkata kepada orang banyak, dan kemudian berkata kepada pangeran tertua,
Jiu Shuang, jangan marah padanya. Mari kita cari kesempatan dan mari kita berjuang bersama. Pangeran tertua berkata dengan suara yang dalam, tidak ada gunanya. Karena Sun Yun telah mengeluarkan kata-kata bahwa dia tidak akan membiarkanku pergi, dia tidak bisa membiarkanku pergi. Kalau tidak, kemana mukanya akan pergi? Liu Yu terdiam. Memang, jika Sun Yun benar-benar mengincar pangeran dan menolak untuk membiarkannya pergi, tidak mungkin. Dalam analisis terakhir, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, tetapi meskipun begitu, aku tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Nanti, kamu dapat memanfaatkan kesempatanku untuk bertarung dengannya dan meninggalkanku sendiri. Saat ini, Pangeran Tertua Ji yang tak tertandingi sudah tidak memiliki sedikit pun psikologi kebetulan. Di sisi lain, dia sangat gembira melihat Sun Yun menargetkan Wang Yilong, Pangeran Tertua, dan Wu Daodun, yang benar-benar terlibat dengan Wang Yilong. Pangeran Tertua Ji yang tak tertandingi, seperti gunung besar, menekan mereka, membuat mereka hampir tidak berani berharap untuk mendapatkan tempat pertama. Tetapi saat ini, mereka melihat kesempatan untuk menjadi nomor satu dalam daftar naga tersembunyi. Wang Yilong diam-diam memerintahkan bahwa ketika energi Sun Yun sepenuhnya terkendali oleh Pangeran Besar Liu Yu dan yang lainnya, itu adalah waktu terbaik bagi mereka untuk bergegas ke aula. Ayo kita lakukan. Pangeran berkata bahwa dia tidak memimpin dalam melakukan gerakan pertama, seperti yang pertama. Sun Yun layak menjadi salah satu dari 5 arogan surgawi. Dia memiliki kekuatan yang besar. Meskipun kekuatan Pangeran Agung itu hampir setara dengan tingkat keempat Wu Jun, kekuatannya telah mencapai puncak tingkat keempat Wu Jun berkat tinju ajaib Wang Dao dan pemahamannya terhadap hampir 40% dari niat tinjunya. Akan tetapi, dalam menghadapi kesombongan surgawi itu, Sun Yun tidak ada bandingannya. Sambil mencibir, Sun Yun tertawa, "Jita tertandingi, jalan ini tidak dapat dilalui, lebih baik kau kembali padaku." Begitu suaranya jatuh, tombak panjang Sun Yun meledak dengan kekuatan penuh, membawa gelombang energi yang besar, dan menusuk Pangeran Tertua Ji yang tak tertandingi. Serangan itu sangat mengerikan dan singkat. Bahkan dengan kekuatan segel Raja Jin, kami masih merasakan aula bergetar hebat. Seluruh aula tampak runtuh setiap saat. Liu Yu melihat situasi itu dan mengambil kesempatan untuk berkata, "Ayo kita lakukan bersama." Setelah itu, Liu Yu memimpin, dan orang-orang yang mendengar perintah Liu Yu juga menggunakan semua kekuatan mereka untuk menunjukkan pukulan mereka yang paling kuat. Sun Yun melirik kerumunan dengan dingin dan berkata, "Sekelompok semut berani bertarung denganku." Setelah mengatakan itu, seluruh tubuh Sun Yun memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan serangan yang datang ke seluruh tubuhnya benar-benar ditelan. Sun Yun berdiri seperti dewa. Orang-orang terkejut. Bagaimana kita bisa bertarung? Kedua belah pihak sama sekali tidak seri. Kekuatan Kendo. Pada saat ini, Liu Yu tidak berani memiliki keraguan. Mengambil keuntungan dari kesempatan Pangeran Tertua untuk menahan Sun Yun, itu adalah satu-satunya kesempatan mereka. Ini adalah penggunaan Kendo pertama Liu Yu. Namun, saat ini, Liu Yu tidak bisa mempedulikannya. Bagaimanapun, kekuatan Liu Yu masih terlalu lemah. Dalam menghadapi kesombongan seperti itu, satu-satunya keterampilan Liu Yu adalah kekuatan Kendo, karena ada penggunaan kekuatan raja dalam gerakan ini. Adapun Sun Yun, bagaimanapun juga, meskipun dia tidak memiliki keuntungan yang sama, dia tetap tidak bisa melakukannya. Dalam hal kultivasinya sendiri dan jumlah ki sejati, meskipun dia memiliki 20 dunia kecil, kekuatan 10 dunia kecilnya hampir tidak dapat bersaing dengan yang kuat dari Wu Jun. 20 dunia kecilnya hampir sama dengan kultivasi seni bela diri kelas 2 Wu Jun. Mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali. Sun Yun tidak melihat gerakan Liu Yu, gerakan apapun, akan dengan mudah mengalahkan Liu Yu, bagaimanapun juga, celahnya terlalu besar. Namun, kekuatan raja akhirnya bekerja, dan pikiran Sun Yun tiba-tiba tertekan. Meskipun dia segera pulih, kecepatan serangannya masih sedikit lebih lambat, yang memberi Liu Yu kesempatan untuk lolos dari serangan Sun Yun. Namun, lolos dari serangan utama Sun Yun, tetapi kecepatan serangan Sun Yun sangat cepat, hanya guncangan susulan yang mengenai Liu Yu. Puff! Darah Liu Yu menyembur keluar dan langsung mengenai dinding. Liu Yu tertawa getir, celahnya terlalu besar, jika bukan karena kekuatan fisiknya, hanya pukulan ini, dia akan terluka parah, bukan hanya luka ringan. Kekuatan raja, wajah Sun Yun membeku,
yang merupakan kekuatan raja yang tidak bisa dia dapatkan. Jika dia dapat memahami kekuatan raja, dia juga akan dapat menantang 4 raja sejati dari generasi muda di daratan, atau bahkan menggantikan mereka. Namun, kekuatan raja muncul pada Liu Yu saat ini. Tiba-tiba, Sun Yun menunjukkan niatnya untuk membunuh Liu Yu. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Liu Yu, dia akan menghancurkan Liu Yu. Tetapi hampir pada saat yang sama, bahasa cahaya hampir pada saat yang sama ketika Liu Yu difoto. Dalam hal kekuatan, dia bahkan lebih kuat dari Liu Yu. Sun Yun sedikit gelisah. Kultivasi bahasa cahayanya mencapai tingkat kedua Wu Jun, dan kekuatannya sebanding dengan tingkat ketiga Wu Jun. Dia tidak bisa mengabaikannya sepenuhnya. Pukulan backhand menahan serangan bahasa cahaya, lalu langsung menepuk bahasa cahaya itu, lalu bersiap lagi untuk menghadapi Liu Yu yang baru saja bangkit dari tanah. Tinju Raja. Kali ini, pangeran tertua benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya, dan bahkan menunjukkan penampilannya yang luar biasa. Di bawah tekanan besar, dia memiliki pemahaman baru tentang Wang Dao Shen Quan. Kekuatan serangannya meningkat pesat, dan dia benar-benar mencapai kekuatan yang sebanding dengan 5 tingkatan Wu Jun. Meskipun Sun Yun tidak cukup memperhatikan pukulan seperti itu, dia tidak bisa mengabaikannya. Bagaimanapun, dia fokus pada teknik menembak, tetapi tubuh fisiknya lemah. Dia tidak berani melawan serangan 5 tingkatan Wu Jun. Namun, serangan datang dan pergi, biarkan Sun Yun benar-benar tidak sabar, dia sekarang, yang paling ingin dihadapi adalah Liu Yu. Sun Yun menahan serangan sang pangeran, lalu langsung menusuk sang pangeran. Jika dia dipukul dengan keras, sang pangeran akan terluka parah. Di saat kritis, kata-kata dan gerakan Liu Yu yang ringan di saat yang bersamaan. Ketiga orang itu bekerja sama untuk menahan serangan Sun Yun. Kesempatan bagus. Wang Yilong dan Wu Dao, yang sudah siap untuk pergi, menantikan kesempatan ini. Saat ini, pikiran Sun Yun sepenuhnya terlibat dalam 3 orang Liu Yu. Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk melewati istana. Puff! 3 orang terlempar keluar lagi, namun, karena ketiga orang itu menahan kekuatan pada saat yang sama, meskipun terluka, itu tidak terlalu berat. Go Wang Yilong tahu bahwa kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi. Kesempatan itu cepat berlalu, dan tidak ada peluang sama sekali. Dia mengarahkan orang-orang di belakangnya untuk bergegas bersamanya. Melihat ini, Sun Yun sangat marah. Bisakah dia mentolerir seseorang yang lulus ujian, bahkan jika hanya ada 1? Musnahkan 1000 pasukan. Tombak-tombak panjang Sun Yun tersapu keluar, dan tombak-tombak di tangannya tampaknya telah menjadi ratusan dari mereka, yang disapu keluar melawan Wang Yilong dan yang lainnya. Bayangan setiap senjata tampaknya merupakan Fata Morgana, tetapi sebenarnya itu disebabkan oleh kecepatan Sun Yun yang terlalu cepat. Setiap senjata panjang mengandung kekuatan serangan yang kuat. Tidak, melihat Sun Yun mulai marah, Wang Yilong tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat ini, tidak ada pikiran untuk terus bergerak maju, sehingga dia dapat melakukan yang terbaik untuk menahan serangan Sun Yun. Keputusan yang sama dibuat oleh Wu Dao, yang juga menangkis pedangnya di depan dadanya dalam sekejap untuk membela diri. Adapun kekuatan lalat yang ganas, bagaimanapun juga, dengan yang lain langsung keluar dari darah meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, kultivasi Wang Yilong ternyata tidak bagus. Tiba-tiba, pertahanan yang diatur di depan tubuhnya hancur, dan seluruh tubuhnya terlempar keluar, dan darah dari mulutnya menjadi lengkungan tinggi. Wu Dao bahkan lebih tak tertahankan. Dia adalah seorang pendekar pedang, dan dia adalah pendekar pedang yang berdedikasi. Saat ini, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk bertahan dengan ilmu pedangnya sendiri, dia juga langsung terkena pukulan keras. Kesempatan, tidak ada keraguan, meskipun Liu Yu dan Liu Yu, semuanya terluka parah saat ini, tidak ada yang melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Saat ini, Sun Yun lelah dengan orang-orang. Selain itu, dia hanya terganggu untuk berurusan dengan Wang Yilong. Ada jarak dari mereka, bahkan jika Sun Yun ingin berurusan dengan mereka, itu sangat sulit. 3 orang Liu Yu melesat keluar, pada saat yang sama menyerang Sun Yun mencibir, 3 orang ingin mengandalkan kekuatan ini untuk bertarung dengannya, itu adalah mimpi yang bodoh. Tombak itu bergetar, dan Sun Yun melemparkan seikat bunga tombak. Kepala tombak itu seperti naga yang marah, yang dilemparkan ke arah 3 orang itu. Serangan 3 orang itu dengan cepat musnah, tetapi 3 orang itu
tidak terkejut tetapi senang, menahan serangan Sun Yun, tetapi ingin menggunakan kekuatan ini dari Sun Yun, melalui istana. Rencana 3 orang itu, Sun Yun dalam serangan itu keluar saat itu, dia sudah berpikir, wajahnya tidak berubah, dengan tergesa-gesa mengambil kembali sebagian kekuatannya. Namun, 3 orang itu dengan kekuatan ini atau mundur dengan cepat, melihat 3 orang itu dari istana semakin dekat, Sun Yun tiba-tiba menjadi sangat cemas. Meskipun kekuatannya untuk terbang kembali, tetapi ketiganya masih sejauh mungkin untuk menahan kekuatan ini. Kekuatan ketiganya berbeda, dan perlawanan mereka juga kuat dan lemah. Kekuatan Liu Yu adalah yang terburuk, dan dia langsung terlempar ke istana. Pangeran tertua adalah yang paling kuat, tetapi bagaimanapun juga, dia diserang oleh Sun Yun satu demi satu. Dia paling terluka, dan kekuatannya bukan 1 dari 10. Pada akhirnya, jarak dari istana hampir sama dengan bahasa cahaya, dan masih ada sekitar 10 zang. Jarak 10 zang jauh atau dekat, tetapi bagi Sun Yun, itu sudah cukup baginya untuk menghentikan kedua orang itu memasuki istana. Dalam sekejap mata, Sun Yun datang di depan mereka, dan mereka langsung diusir. Sun Yun bersenandung dingin dan berkata, "Aku bilang, jika kamu ingin lewat, tidak mungkin." "Haha, kamu juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di Jin yang bisa menerobos hari ini, tetapi Liu Yu telah menerobos." Meskipun darah di sudut mulutnya telah mengalir, pangeran tertua malah menunjukkan tawa. Wajah Sun Yun tampak muram. Ia tidak menyangka bahwa Liu Yu, yang paling ingin ia incar, berhasil menerobos. Ini bukanlah yang ingin ia lihat. Namun, sekarang setelah semuanya selesai, ia tidak punya ruang untuk menyesal. Ia mendengus dingin, "Kalau begitu, kalian semua akan mati." Setelah berkata demikian, Sun Yun langsung menyerang semua pahlawan muda negara Jin. Tiba-tiba, banyak orang terluka parah. Karena semakin banyak orang yang terluka, terutama Liu Qing, penguasa negara Jin akhirnya tidak dapat menahan diri dan mengumumkan, putaran penilaian ini sudah berakhir. Raja Jin selesai berbicara dan menatap Sun Yun dengan penuh peringatan. Meskipun Sun Yun tidak mau, ia harus menyerah. Kehendak Raja Jin bukanlah sesuatu yang dapat ia langgar. Jika ia melakukannya, bahkan jika Raja Jin membunuhnya, kepala negara Song tidak dapat berkata apa-apa. Raja Jin dan Raja Senwu perlahan melangkah masuk ke dalam istana. Ketika mereka melihat mereka, banyak Tianjiao Jin tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala. Mereka mengecewakan Raja. Selain Liu Yu, kita semua telah dihabisi. Dapat dikatakan bahwa terobosan Liu Yu yang sukses telah memulihkan sedikit martabat sebagai generasi muda negara Jin. Melihat bahwa masalah itu telah selesai dan bahwa mereka telah menyelesaikan tugas mereka, 5 kebanggaan surgawi mulai mengucapkan selamat tinggal kepada Tuhan. Hanya Sun Yun, yang menatap mata Liu Yu, sangat dingin. Meskipun niatnya untuk membunuh Liu Yu tertahan karena Tuhan ada di sini. Dalam hal ini, Liu Yu secara alami melihat bahwa negara Jin dan negara Song adalah musuh bebuyutan, dan Sun Yun tidak akan pernah membiarkan sosok yang sebanding dengan 4 raja besar muncul di negara Jin. Kultivasinya masih terlalu rendah. Jika dia dan Sun Yun bertarung langsung, tidak ada kemungkinan lain kecuali hasil dari pembunuhan kedua. Jika Anda ingin bersaing dengan Sun Yun, setidaknya Anda harus menerobos seni bela diri dengan kultivasi Anda sendiri. Hanya ketika Anda mencapai putaran ketiga kultivasi fisik Anda dapat memiliki harapan. Melihat 5 Tianjiao pergi, Liu Yu menarik kembali pandangannya dan menatap Raja Jin. "Kau, biarkan aku turun." Raja Jin menatap kerumunan dan berkata dengan suara berwibawa. Semua orang malu menundukkan kepala. Memang, penampilan mereka benar-benar tidak memuaskan. Begitu banyak orang di negara Jin yang begitu besar langsung dipukuli oleh satu orang. Bukankah banyak dari kalian yang sombong sebelumnya? Apakah kalian semua brilian di Jin? Satu persatu, kami bangga dan sombong. Akibatnya, ketika kami bertemu dengan 5 Tianjiao besar, kami bahkan tidak memiliki keberanian untuk memulai. Kalian semua telah kehilangan muka di Jin. Saya dapat membayangkan bahwa setelah saya meninggal, negara Jin pasti akan dianeksasi oleh negara Song, karena kamu terlalu tidak kompeten. Setelah marah, Raja Jin langsung pergi, hanya menyisakan sosok yang berat di hatinya. Hanya Raja Senwu, yang setengah langkah lebih lambat dari Raja Jin, yang dapat menemukan senyum di bibirnya. Meskipun banyak generasi muda negara Jin mengecewakan Raja Jin, hanya kinerja Liu Yu dan Liu Qing yang memuaskannya.
Dapat dibayangkan bahwa begitu Liu Yu dan Liu Qing tumbuh dewasa, mereka dapat menjadi pilar jin. Jika keduanya dapat tumbuh dewasa, mereka pasti dapat membuat kerajaan jin mencapai puncaknya. Sambil tersenyum, Raja Senwu membuka dekrit kekaisaran dan membaca. Kaisar memanggil kaisar dan berkata, Liu Yu adalah yang pertama dalam daftar Qianlong tahun ini di negara bagian jin, dan murid-muridnya yang lain tidak memenuhi syarat untuk daftar tersebut. Petik 2. Ketika Raja Senwu selesai membaca, dia langsung berteriak. Dalam daftar Qianlong tahun ini, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk masuk dalam daftar. Hanya Liu Yu yang memiliki kualifikasi untuk masuk dalam daftar. Sebagai tanggapan, Raja Senwu berkata sambil tersenyum tipis, penguasa kerajaan telah menyusun dekrit kekaisaran untuk mengukuhkan Liu Yu sebagai juara markis. Jika dia berhasil menembus Kaisar Wu, dia dapat dianugerahi raja. Orang-orang di bawah tiba-tiba terkejut. Ini juga luar biasa. Sebagian besar orang yang dapat dianugerahi markis memiliki harapan bagi mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi negara jin. Namun, Liu Yu hanya memenangkan hadiah pertama, jadi dia dianugerahi perlakuan markis, yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Selain itu, ketika dia mencapai tingkat seni bela diri, dia dianugerahi gelar raja. Saya percaya bahwa ketika berita ini dirilis, seluruh negara jin akan menimbulkan sensasi besar, dan bahkan menyebar ke negara lain, memalingkan mata terhadap kekaguman semua orang. Raja Senwu berkata, selain itu, Liu Yu, sebagai tempat pertama, juga dapat memilih 3 harta karun dari rumah harta karun istana. Wow, orang-orang berseru bahwa sungguh menakjubkan bahwa yang pertama secara langsung menganugerahkan markis dan raja. Bagaimanapun, tempat pertama umumnya adalah yang pertama, dan itu hanya seorang markis paling banyak. Selain itu bukan masalah bangsawan. Namun, penguasa negara memberikan tahta secara pribadi seperti Liu Yu. Sekarang dia dapat memilih 3 harta karun dari rumah harta karun istana sesuka hati. Aku tidak menerimanya. Wang Yilong meraung. Orang-orang melihat Wang Yilong, yang marah dan mencemooh. Wang Yilong telah berubah dari disembah menjadi dibenci. Wang Yilong menunjuk Liu Yu dan hampir meraung, kekuatannya jelas tidak sebaik milikku. Mengapa dia harus menjadi yang pertama dalam daftar Qianlong? Lancang, ini adalah keputusan pemimpin negara, beraninya kamu mempertanyakan keputusannya. Raja Senwu berkata sambil bersenandung dingin. Namun, daftar Qianlong mewakili yang terkuat di antara generasi muda jin. Meskipun Liu Yu lulus ujian, saya pikir lebih baik menang atau kalah dengan seni bela diri. Wang Yilong melihat tatapan dingin Senwu Wang, dan jelas dia sama sekali tidak menyukainya. Namun, dia tetap mengatakannya. Raja Senwu berkata, memang benar ada tingkat ketiga, tetapi Anda belum melewati tingkat kedua satu persatu. Liu Yu adalah satu-satunya di tingkat ketiga. Selain dia, siapa lagi yang bisa memenangkan tempat pertama? Ini, Wang Yilong tiba-tiba menjadi bodoh. Memang, di tingkat kedua telah sebisa mungkin oportunis mungkin, tetapi masih tidak dapat melewati tingkat kedua, dia tidak melanjutkan kualifikasi tingkat ketiga juga seharusnya. Melihat ekspresi Wang Yilong, Raja Senwu berkata dengan dingin, terima kasih kepada Anda. Keluarga Wang adalah keluarga pertama negara jin, dan dia juga seorang murid Zhenzuan di Lembah Giok. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi orang yang sia-sia? Wajah Wang Yilong memerah. Kemanapun dia pergi, dia tidak diperlakukan sebagai seorang jenius, tetapi Raja Senwu memanggilnya orang yang sia-sia. Bagaimana mungkin dia bisa menanggung ini? Namun, Raja Senwu yang mengatakan ini. Jika kita tidak mengatakan bahwa raja dilindungi oleh kepala negara jin, kita dapat mengatakan bahwa itu adalah kekuatan besar Raja Banbu. Hanya sedikit orang di seluruh negara jin yang ingin mengalahkannya kecuali Raja Negara. Adapun orang yang dapat membunuhnya, tidak ada yang terdengar memiliki kemampuan untuk membunuhnya, setidaknya sejauh ini. Tidak berdaya menghadapi Raja Senwu, Wang Yilong harus mengalihkan sasarannya, menatap Liu Yu dengan provokatif dan bertanya, apakah kamu berani menerima tantanganku? Waktu, tempat, Senwu Wanggang akan melarang mereka bertarung secara pribadi. Tetapi dia tidak menyangka hal itu. Liu Yu setuju tanpa berpikir panjang. Sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Menurutnya, meskipun kekuatan Liu Yu sangat bagus, tetapi dibandingkan dengan Wang Yilong, masih ada celah besar, dan hampir mustahil untuk menang. Namun, karena Liu Yu telah setuju, dia tidak dapat mengatakan apapun. Dia hanya merasa bahwa Liu Yu terlalu sombong dan angkuh.
Ada baiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran kepada Liu Yu. Paling-paling, dia dapat menghentikan mereka dari pertarungan di saat kritis. Wang Yilong jelas tidak menyangka bahwa Liu Yu akan setuju. Apa yang dia katakan hanyalah kata-kata marah. Awalnya, dia mengira Liu Yugen tidak mungkin setuju. Setelah Leng, Wang Yilong berkata dengan sangat gembira, "Sebulan kemudian, aku akan menemuimu di arena kerajaan." "Bagus," jawab Liu Yu. Kedua belah pihak setuju secara lisan. Akan tetapi, dengan begitu banyak mata yang mengawasi dan begitu banyak telinga yang mendengarkan, saya yakin tidak akan ada yang curang dan tidak mematuhi perjanjian. Jika tidak, mereka tidak akan dapat mengangkat kepala mereka di negara jin. Wang Yilong, aku malu bersamamu. Di masa depan, kamu tidak perlu datang kepadaku lagi. Aku yakin Paviliun King Chen-ku tidak akan keberatan dengan latihanku. Dengus dingin, bahasa ringan kepada Wang Yilong berkata. Dia tidak dapat menemukan alasan untuk menyingkirkan Wang Yilong, tetapi apa yang dilakukan Wang Yilong saat ini memberinya kesempatan. Meskipun dia khawatir Liu Yu mungkin bukan lawannya, dia tidak mau melepaskan kesempatan untuk menyingkirkan Wang Yilong saat ini. Wang Yilong memiliki perasaan menyesal di dalam hatinya. Namun, dia tidak dapat mengurus begitu banyak saat ini. Sekarang dia hanya ingin memberi Liu Yu pelajaran dan memukulnya ke tanah. Kerumunan itu secara bertahap meninggalkan istana. Di istana, hanya Liu Yu dan Liu Yu yang tersisa. Sepertinya kamu sangat yakin bahwa kamu menyetujui tantangan Wang Yilong dengan gegabah. Nada bicara Raja Senwu mengandung rasa bersalah. Jelas, Liu Yu tidak ingin setuju. Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, bahkan jika aku tidak setuju, orang lain tidak akan mengatakan apapun. Bagaimanapun, kultivasiku buruk, Wang Yilong, tetapi sulit untuk tidak meninggalkan simpul di hatiku. Aku lebih suka melawan daripada melarikan diri. Petik 2. Kamu benar, mungkin itu alasan mengapa kamu tidak dapat menembus Raja Wu setelah kamu mencapai tingkat kultivasi. Aku terlalu berpandangan jauh ke depan, dan aku tidak memiliki tekad untuk menghancurkan jembatan. Raja Senwu mengangguk dan mendesah. Kemudian, dia berkata, namun, negara jin sedang dalam masa kritis. Bagaimana aku bisa memutuskan untuk menghancurkan kapal? Oh, Liu Yu bingung, nada bicara Raja Senwu tampak sangat sedih. Raja Senwu juga menyadari bahwa nada bicaranya tidak tepat, dan dia segera menyembunyikannya. Kamu memiliki 3 kesempatan untuk memilih harta karun. Sebaiknya aku membawamu ke rumah harta karun. Liu Yu masih ingin bertanya lagi, tetapi jelas Raja Senwu tidak ingin berkata lebih banyak. Liu Yu bingung, tetapi dia tidak banyak bertanya. Sambil berjalan, Raja Senwu berkata, barang-barang di rumah harta karun itu pasti akan memuaskanmu. Dapat dikatakan bahwa perbendaharaan memiliki harta karun terbanyak di seluruh negara bagian jin. Mendengar perkataan Raja Dewa Wu, hati Liu Yu juga panas, suasana hatinya juga menjadi mendesak. Melihat penampilan Liu Yu yang tidak sabar, Raja Senwu berkata sambil tersenyum, namun, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Jika kamu tidak beruntung, barang-barang yang kamu pilih mungkin lebih baik daripada harta karun biasa. Namun, dibandingkan dengan perbendaharaan negara, itu bukan apa-apa. Di antara harta karun perbendaharaan negara, saya khawatir itu adalah harta karun yang paling tidak berharga yang telah dikumpulkan oleh perbendaharaan negara selama ribuan tahun. Tak lama kemudian, Liu Yu dituntun oleh Raja Senwu menuju gerbang perbendaharaan. Di kedua sisi pintu, terdapat penjaga seni bela diri yang sangat terampil. Prestasinya tak terduga, setidaknya 6 tingkat di atas Raja Seni Bela Diri. Meskipun Raja Senwu adalah orang yang paling dipercaya oleh Raja Jin, ia tidak diizinkan masuk dan keluar sesuka hati. Setelah menerima dekrit kekaisaran dari penguasa negara, ia membawa Liu Yu ke perbendaharaan. Begitu memasuki perpustakaan dalam, Liu Yu benar-benar tercengang. Meskipun Liu Yu sudah lama membayangkannya, dia tahu bahwa perbendaharaan istana tidaklah sederhana, dan pasti ada banyak hal baik. Namun ketika Liu Yu benar-benar melihatnya, dia tidak dapat menahan napas. Mata Liu Yu benar-benar terpesona oleh hal-hal di perpustakaan dalam. Ada terlalu banyak hal baik. Buku-buku rahasia tingkat Xuan ditumpuk seperti gunung, dan semua jenis bahan alam dan harta karun bumi juga ditempatkan secara acak. Tidak ada aturan khusus untuk dibicarakan. Meskipun Liu Baoyu harus menarik napas dalam-dalam untuk memilih barang-barangnya sendiri. Memang benar banyak dari mereka yang sangat bagus,
dan banyak dari mereka sangat berguna bagi Raja Banbu. Namun, saya sarankan Anda sebaiknya memilih harta karun yang cocok untuk Anda. Mata Raja Senwu dipenuhi dengan rasa iri. Bahkan untuk dirinya sendiri, saya tidak bisa mendapatkan perlakuan yang begitu baik. Liu Yu mengangguk. Dia akan melakukan hal yang sama. Tanpa Raja Senwu berkata, dan Liu Yu sudah memiliki konsep tentang apa yang kurang sekarang. Pertama-tama, Anda harus menemukan harta karun yang dapat melindungi hidup Anda, dan melindungi hidup Anda di saat kritis. Liu Yu mulai mencari tanpa tujuan. Dia membaca banyak buku rahasia seni bela diri Suangong, dan semua jenis harta karun yang digunakan untuk melindungi hidupnya. Akhirnya, Liu Yu memilih senjata sekali pakai yang disebut petir, yang dibuat oleh ahli senjata dengan kerja sama Raja Wu. Itu berisi energi yang kuat dan sangat tidak stabil. Petir ini sangat kuat, yang sebanding dengan serangan habis-habisan kelas 1 Raja Wu. Jika Anda bertarung langsung, saya khawatir tidak ada yang bisa mundur sepenuhnya kecuali untuk tingkat Raja Wu setengah langkah. Selain itu, pengoperasian petir ini sangat sederhana. Selama dipicu oleh kekuatan kesadaran ilahi, itu dapat dengan mudah meledak, sederhana dan cepat. Melihat pilihan Liu Yu terhadap petir ini, Raja Senwu diam-diam mengangguk. Hal terpenting bagi seorang prajurit adalah menjaga hidupnya sendiri. Jika hidupnya ada di sana, semuanya mungkin. Tetapi jika hidupnya hilang, dia tidak memiliki efek sama sekali. Liu Yu terus mencari formula sihir 9 putaran, yang paling ia butuhkan. Hanya ada 3 lapisan pertama di Sekte Liu Yun, dan hanya 4 lapisan pertama dalam ingatan prajurit yang kuat. Ia tidak tahu kapan ia bisa mendapatkan formula sihir 9 putaran, dan perbendaharaan negara Jin jelas merupakan tempat yang paling menjanjikan. Formula sihir 9 putaran, 1 hingga 5 lapisan. Mata Liu Yu terkejut melihat formula sihir 9 putaran, hatinya cukup senang. Meskipun ia hanya bisa berlatih hingga putaran kelima, Liu Yu sangat puas. Tuan Senwu, harta karun kedua, aku akan memilihnya, kata Liu Yu kepada Raja Senwu. Raja Senwu mengangguk. Dia juga mendengar bahwa Liu Yu telah berlatih jurus sihir 9 putaran, dan wajar saja jika dia mendapatkan jurus sihir 9 putaran. Harta karun terakhir, Liu Yu bingung. Dia benar-benar tidak tahu apa kekurangannya. Dia sudah memiliki keterampilan terbaik, dan tidak ada yang layak diambil dari sumber daya kultivasi. Tiba-tiba, Liu Yu berpikir bahwa dia masih membutuhkan sesuatu, dan sesuatu yang dapat meningkatkan kemampuannya untuk melahap bakatnya. Memikirkan hal ini, Liu Yu bertanya, Tuan Senwu, apakah Anda tidak tahu apakah ada harta karun di perbendaharaan yang memiliki sifat menelan? Menelan, bukankah seharusnya begitu? Aku telah melihat sebagian besar harta karun ini, dan aku tahu sifat-sifatnya. Kecuali yang tidak dapat kupahami kegunaannya, aku tahu kegunaannya. Raja Senwu memikirkannya dan kemudian berkata, karena Liu Yu tidak tahu apa kegunaannya, aku kecewa padamu. Raja Senwu mengangguk, membawa Liu Yu sepanjang jalan, dan segera tiba di gudang khusus. Liu Yu tidak melihat ke dalam gudang dengan terlalu banyak harapan. Barang-barang di gudang itu benar-benar unik, dan sulit untuk membedakan kegunaannya. Ketika dia melihat barang-barang di atas meja batu, Liu Yu mengunci matanya pada salah satunya, dan pupil matanya menyusut dengan hebat. Ada berbagai macam mutiara kuning cerah di atasnya. Namun, yang benar-benar menarik perhatian Liu Yu, dan bahkan seluruh pikirannya tertarik, adalah bola hitam yang sederhana itu. Begitu dia melihat bola itu, Liu Yu yakin bahwa itu adalah pecahan pil batin yang telah mengubah takdirnya. Dengan lembut mengambil dan batin binatang buas tuntian. Seluruh hati Liu Yu bergetar. Liu Yu tampaknya merasakan bahwa bola hitam itu beresonansi dengan dirinya sendiri. Pada saat ini, Liu Yu benar-benar yakin bahwa ini adalah pecahan pil batin binatang buas yang menelan langit. Itu adalah salah satu harta paling mendesak yang dia butuhkan. Tuan, saya akan memilihnya. Begitu Liu Yu mengambil pil batin, dia enggan untuk meletakkannya dan berkata kepada Raja Senwu. Raja Senwu sedikit mengernyit, lalu menasihatinya, Liu Yu, kamu harus menghargai kesempatan ini. Kamu dapat memasuki perbendaharaan dan memilih 3 harta karun. Itu adalah keputusan raja yang dia buat saat dia bahagia. Tidak akan semudah itu untuk memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Tuan, saya sudah memutuskan. Saya akan memilih yang ini. Namun Liu Yu tegas dan tidak pernah goyah.
Apakah kamu bercanda? Bahkan jika kamu memberi dirimu 10 kesempatan, kamu pasti akan memilih pil batin binatang buas surga ini. Bagi Liu Yu, tidak ada yang lebih berharga dari ini. Melihat Liu Yu begitu keras kepala, Raja Senwu mengangguk dan berkata, "Baiklah, karena kamu sudah memutuskan demikian, aku tidak bisa berkata apa-apa. Ayo kita keluar." Mengetahui bahwa Raja Senwu tidak senang dengan pilihannya terhadap sesuatu yang tampaknya tidak berpengaruh, Liu Yu tidak banyak menjelaskan. Bagaimanapun, ini adalah rahasia terbesarnya. Sementara Liu Yu memilih harta karun, di luar istana, ada sekelompok orang yang dengan cemas menunggu hasil akhir dari daftar Qianlong. Menurutmu, berapa banyak nama yang akan dimenangkan Liu Yu pada akhirnya? Dengan penantian yang cemas, kerumunan tidak dapat menahan diri untuk berdiskusi. Saya pikir bagus bagi Liu Yu untuk mendapatkan 10 besar. Bagaimanapun, prestasinya hanyalah Wuzong. Beberapa yang teratas ditakdirkan untuk menjadi milik Raja Wu yang kuat. Seseorang menggelengkan kepalanya dan mendesah bahwa meskipun dia berharap Liu Yu menciptakan keajaiban di dalam hatinya, itu hampir mustahil. Pada saat ini, pangeran tertua dan bahasa cahaya keluar dan segera menarik perhatian semua orang. Namun, wajah mereka tidak terlalu bagus. Meskipun mereka ingin tahu tentang situasinya, tidak ada yang berani bertanya. Lihatlah wajah pangeran tertua dan peri berbisik, bukankah mereka mendapatkan tempat yang bagus? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya melihat pangeran besar dan peri bahasa cahaya tampaknya tidak membuat prestasi yang baik. Orang-orang dari keluarga Wang segera tertawa dan berkata, karena pangeran besar dan peri bahasa cahaya tidak membuat prestasi yang baik, pasti Wang Yilongku yang telah membuat prestasi yang baik. Penampilan keluarga Wang segera membuat banyak orang mengerutkan kening. Namun, keluarga Wang adalah keluarga terbesar di negara bagian Jin, tetapi tidak ada yang akan mendapat masalah. Lihat, seseorang keluar lagi. Itu seperti pahlawan muda dari keluarga Wang Cheng. Dia harus tahu apa yang terjadi di dalam. Begitu pemuda Yu muncul, dia segera menarik perhatian semua orang. Rumah Wang Yiyao adalah rumah Wang Yiyao. Pemuda Yu memandang keluarga Wang dengan aneh, dan setelah waktu yang lama berkata, pangeran besar dan peri bahasa cahaya telah disingkirkan. Semua orang tiba-tiba, tidak heran pangeran besar dan peri bahasa cahaya terlihat sangat jelek, itulah alasannya. Dalam hal ini, Wang Yilongku pastilah yang memenangkan tempat pertama. Adapun Liu Yu, yang memenangkan 10 besar, dia pasti sudah tersingkir sejak lama. Seorang raja dari keluarga raja berkata dengan puas. Bakat Yu semakin memandang rendah keluarga Wang dan berkata, sebaliknya, Wang Yilong tersingkir dari permainan, dan dia bahkan tidak mendapat peringkat. Sebaliknya, Liu Yu, memenangkan tempat pertama. Pria dari keluarga Wang, yang dengan bangga tertawa, tiba-tiba membeku. Wajahnya muram dan menatap pemuda di rumah. Dia bertanya dengan marah, apa yang kamu katakan, katakan lagi. Pada saat ini, Wang Yilong juga keluar. Dengan wajah muram, dia bahkan mengabaikan orang-orang dari keluarga Wang dan langsung pergi. Tidakkah menurutmu itu suara keluarga Wang? Keluarga Wang pergi dengan tergesa-gesa dan yang penasaran menanyakan situasinya. Segera, situasi babak kedua keluar. Pada lintasan kedua, Raja Negara mengundang 5 Tianjiao untuk menghalangi jalan dan tidak membiarkan semua orang lewat. Sun Yun dari negara Song bahkan lebih bertekad untuk tidak membiarkan semua orang melewati lintasan dengan sukses. Bahkan pangeran besar, tidak ada jalan. Karena kekuatan dan keberuntungannya, Liu Yu baru saja melewati istana dan menjadi satu-satunya yang berhasil menerobos istana. Dia menjadi yang pertama dalam daftar Qianlong. Seluruh alun-alun istana mendidih, dan seluruh pasukan dihancurkan. Liu Yu adalah satu-satunya dalam daftar, dan menjadi yang pertama. Itu menyebar ke seluruh kota kerajaan, dan menyebar keluar kota kerajaan. Ini ditakdirkan menjadi hari yang mendidih bagi seluruh kota. Nama yang paling banyak dibicarakan di seluruh kota adalah Liu Yu. Hal yang paling banyak dibicarakan juga tentang Liu Yu, nama Liu Yu sekali lagi menyebar ke seluruh negara Jin. Setelah memilih 3 harta karun, Liu Yu keluar dari rumah harta karun dan berjalan keluar istana. Liu Qing, Tan Kui, dan Chen Feiyan sudah menunggu di sana. Liu Yu, kali ini kau terlalu gegabah. Kau seharusnya tidak menyetujui tantangan Wang Yilong. Lagi pula, bahkan jika kau menghindari pertarungan, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Ada kesenjangan besar antara prestasimu dan Wang Yilong.
Tan Kui berkata dengan cemas. Liu Qing bahkan lebih khawatir tentang keselamatan Liu Yu dan berkata, Liu Yu, kurasa sebaiknya kau tidak pergi ke sana. Itu berbahaya karena kau tidak punya mata. Chen Feiyan juga berkata, sebagai keluarga pertama di kota kerajaan, keluarga Wang juga merupakan keluarga pertama di negara bagian Jin. Leluhur terkuat dari kultivasi keluarga itu telah mencapai tingkat setengah langkah Raja Wu. Selain sangat dekat dengan lembah Fei Cui, dapat dikatakan bahwa tidak ada kekuatan lain selain keluarga kerajaan yang bisa dilawan. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun yang tidak kuketahui. Jika aku tidak yakin, aku akan bertarung dengan mudah. Liu Yu berkata sambil tersenyum, tampak santai. Sebenarnya, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan disiksa oleh Wang Yilong. Tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan kita sendiri terlebih dahulu. Kekuatannya masih sedikit lemah. Liu Yu diam-diam berkata dalam hatinya. Keempat orang yang dipimpin oleh Chen Feiyan pergi ke halaman tempat pesta diadakan pada saat itu. Kemudian, Liu Yu tidak sabar untuk masuk ke kamar tidur. Setelah mengetahui bahwa Liu Yu akan menutup diri, mereka bertiga tentu tidak berani mengganggunya. Bagaimanapun, Liu Yu akan menghadapi Wang Yilong, yang berada di peringkat kedua dalam daftar Qianlong sebelumnya. Dalam hal kekuatan nyata, itu pasti tidak mudah untuk dihadapi. Begitu Liu Yu ditutup, Raja Shen Wu datang ke rumah tempat tinggal Chen Feiyan. Terlebih lagi, dia ingin menemukan Liu Qing, bukan Liu Yu. Hal ini membuat Liu Qing dan yang lainnya diam-diam terkejut, bagaimana mungkin mereka tidak menemukan Liu Yu, tetapi menemukan bahwa penampilannya bukanlah Liu Yu yang paling memukau. Pada akhirnya, kita hanya bisa menyalahkan Liu Yu karena baru saja kembali. Tentu saja, tidak mungkin untuk segera memanggil Liu Yu. Apa tujuan memanggil Liu Qing adalah untuk menunggu Liu Qing pergi. Ketika Liu Qing datang ke istana, dia menemukan bahwa sesepuh Mu Chen sudah ada di aula, tetapi wajahnya tidak terlihat baik. Sesepuh, Liu Yu dengan cepat mendatangi tubuh Mu Chen dan berseru, dia masih sangat menghormati Mu Chen. Sejak dia memasuki sekte Liu Yun, Sesepuh Agung dan Patriark telah merawatnya dengan baik. Sesepuh itu mengangguk dan kemudian berkata, kepada Liu Qing, Tuan ingin membicarakan sesuatu denganmu. Pergi dan temui Tuan. Liu Qing memiliki beberapa keraguan, tetapi masih menganggukkan kepalanya dan menyembah Tuan Negara, saya telah melihatnya. Begitu wajah serius Raja Kerajaan berubah, dia berkata dengan ramah, jangan terlalu sopan. Aku di sini untuk meminta izinmu. Oh, tidak tahu apa itu. Liu Qing bertanya. Sang penguasa berkata sambil tersenyum, aku berharap untuk menerimamu sebagai muridku. Bagaimana menurutmu? Liu Qing tertegun sejenak. Dia bingung. Sebelum dia datang, dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Negara akan menerimanya sebagai muridnya. Penguasa negara menegaskan, bakatmu sangat kuat, selama kamu sedikit mengeksplorasinya, kamu pasti bisa menjadi orang pertama di generasi muda. Seiring berjalannya waktu, aku pasti bisa membuatmu menjadi beberapa orang kuat. Bahkan jika kamu mencapai atau bahkan melampauiku, tidak ada masalah. Pada saat ini, Tetua Agung Mu Chen juga berkata, penguasa negara berkata bahwa sumber daya sekte Liu Yun kita terbatas, tetapi selama kamu memiliki cukup sumber daya, kamu dapat mengolah dirimu menjadi Raja Wu, bahkan sebelum Kaisar Wu. Namun, dengan sumber daya dan kemampuan sekte Liu Yun, paling-paling Anda dapat dilatih menjadi Raja Wu, dan mereka sangat enggan. Jika Anda membantu Anda dengan kekuatan penguasa negara, Anda pasti dapat melakukannya biarkan kekuatan Anda mencapai puncak daratan. Petik 2. Saat ini, tampilan tetua itu sangat rumit. Meskipun dia enggan menyerah, dia tidak mau mengolok-olok masa depan Liu Qing. Selain itu, karena Raja Negara sudah tahu tentang keberadaan Liu Qing, apakah dia tidak setuju bahwa ada gunanya untuk mencegahnya? Bahkan jika mereka tidak setuju bahwa itu benar-benar berguna, tetapi itu pasti akan mengubur duri di hati Liu Qing. Dalam hal ini, lebih baik mendorong perahu di sepanjang sungai, tetapi biarkan Liu Qing mengingat persahabatan ini. Liu Qing mulai berpikir, dan pada saat ini, Raja Negara juga berkata, terserah Anda untuk membuat keputusan apapun. Kami tidak akan pernah menentang keputusan Anda. Raja tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada Liu Qing. Di satu sisi, ada kesempatan baginya untuk mencapai puncak, dan yang lainnya adalah klannya sendiri. Liu Qing benar-benar tidak tahu bagaimana memutuskan. Meskipun Liu Qing sederhana, dia juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka untuk sepenuhnya mengubah takdirnya sendiri.
Melihat Liu Qing tampaknya sedikit ragu-ragu, tetapi kepala negara sedikit cemas dan bertanya, Liu Qing, apa yang Anda ragukan? Anda dapat mengatakannya, mungkin saya dapat membantu Anda. Sedikit ragu-ragu, Liu Qing bertanya, jika saya memuja Anda sebagai guru, apakah saya masih menjadi murid sekte Liu Yun? Haha, Tuan tertawa, dan kemudian berkata, saya pikir Anda ragu-ragu. Anda dapat yakin bahwa bahkan setelah Anda memuja saya sebagai guru, Anda masih dapat menjadi murid sekte Liu Yun, dan Anda dapat selalu menjadi muridnya. Tetua itu sangat senang, yang setidaknya menunjukkan bahwa Liu Qing tidak akan pernah melupakan asal-usulnya dan akan selalu mengingat cinta sekte Liu Yun. Dan kali ini, Liu Qing juga tidak lagi khawatir, membungkuk dan menyembah, lihatlah guru. Bagus, bagus. Dengan pelatihan saya percaya bahwa kekuatan Anda akan segera meningkat pesat dan menjadi orang terkuat dari generasi muda. Saya memiliki kepercayaan diri pada fisik Anda. Haha berkata sambil tersenyum bahwa dia sudah lama tidak begitu bahagia. Bahkan jika Liu Yu tampil begitu baik, dia memahami kekuatan raja. Di mata Tuan, bahkan jika Liu Yu cukup hebat untuk menerobos Raja Wu, dia hanya bisa mempertahankan negara Jin paling banyak. Namun, Liu Qing tidak sama. Potensi bakat Liu Qing tidak akan pernah berhenti di Raja Wu. Begitu dia dewasa, dia pasti bisa membuat negara Jin mencapai puncaknya. Tiba-tiba terlintas dalam benak Liu Qing bahwa ketika dia berada di Liu Yunzong, banyak orang Liu Yunzong mengatakan bahwa fisiknya luar biasa. Sekarang tampaknya fisiknya masih di luar dugaan. Kepala kerajaan berpikir, mengeluarkan alat roh serangan dan alat roh pertahanan kelas atas, menyerahkannya kepada Liu Qing, dan berkata, karena kamu telah memujaku sebagai guru, bagaimana mungkin kamu tidak mengadakan upacara pemujaan? Ini hadiahku untukmu. Ini, Liu Qing tidak bisa menahan keraguan. Dia memiliki status yang sangat tinggi di sekte Liu Yun. Dia hanya diberi senjata roh serangan sedang dan senjata roh pertahanan yang lebih rendah dari sekte tersebut. Sekarang dia tiba-tiba diberi barang yang sangat berharga oleh penguasa negara. Liu Qing tidak tahu apakah dia harus menerimanya atau tidak. Melihat keraguan Liu Qing, kepala negara berkata sambil tersenyum, ambillah dengan tenang. Mungkin itu sangat berharga bagimu, tetapi bagiku, itu bukan apa-apa. Bagiku, yang paling berharga adalah peralatan raja. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuhan, Liu Qing menerimanya tanpa ragu. Kedua alat roh ini, kamu dapat menemukan kesempatan untuk menyempurnakannya nanti. Kamu dapat membuka pikiranmu dan biarkan aku mengamati dengan saksama konstitusimu. Tuhan berkata, baik, Tuan. Liu Qing tidak ragu-ragu, melepaskan pikirannya, tiba-tiba, Liu Qing merasakan kekuatan yang kuat datang ke tubuhnya. Tuhan dengan saksama mengamati setiap tempat Liu Qing, dan kemudian dengan gembira berkata, ya, sangat bagus, konstitusimu berubah menuju tubuh bumi. Tubuh bumi, bukankah konstitusi Liu Qing adalah tubuh roh? Kami telah memastikannya. Tetua besar Mu Chen tidak yakin. Dia merasa bahwa konstitusi Liu Qing berada di luar dugaannya. Raja dalam suasana hati yang baik dan menjelaskan sambil tersenyum, ya, fisik Liu Qing memang tubuh bumi. Namun, karena suatu alasan, ia mulai berubah ke arah tubuh bumi. Mu Chen tiba-tiba, ia juga berkata bahwa tidak terlalu berlebihan untuk menggambarkan bagaimana raja negara itu begitu mementingkan Liu Qing. Dalam hati saya merasa kasihan bahwa bakat Liu Qing begitu kuat. Akan lebih baik jika Liu Qing menjadi anggota sekte Liu Yun. Namun, ketika Mu Chen mengubah posisinya, ia merasa sedikit lebih tenang. Bagaimanapun, Liu Qing akan tertahan oleh sumber daya dan kemampuan sekte Liu Yun. Itu benar-benar pilihan terbaik untuk membiarkan pemimpin negara Jin melatih Liu Qing. Saya percaya bahwa tidak ada yang lebih cocok daripada pemimpin negara Jin. Tuan itu terus menatap Liu Qing dan bertanya, apakah Anda mengalami perubahan atau perubahan yang tidak biasa selama ini? Perubahan? Periode waktu ini saya berlatih seperti biasa, tidak ada terlalu banyak perubahan. Liu Qing merenung, tetapi tidak menyangka. Melihat ini, dia berkata, itu belum tentu perubahan dalam kultivasimu. Aspek lain bukan tidak mungkin. Setelah mendengar ini, Liu Qing berkata, dengan cara ini, benar-benar ada perubahan besar. Oh, ayolah, mungkin itu sebabnya. Raja negeri itu menunjukkan ekspresi tertarik. Mengangguk, Liu Qing berkata, dalam proses bersaing untuk mendapatkan daftar Qianlong, di tingkat pertama,
Liu Yu memberitahu kami bahwa jika kami dengan hati-hati mengalami kekuatan master sebagai raja, kami akan mendapatkan keuntungan yang tak terduga. Saya menyadari semacam potensi secara tak terduga. Namun, itu seharusnya bukan kekuatan raja. Namun, itu cukup untuk meningkatkan kekuatan saya secara signifikan. Oh, kamu telah memahami semacam potensi. Coba aku lihat, kata Tuhan dengan heran. Jika Liu Qing benar-benar memahami potensi, tidak akan ada masalah bagi Liu Qing untuk menerobos Raja Wu. Dia mulai khawatir bahwa Liu Qing adalah fisik khusus dari sistem bumi. Dia mungkin sangat kuat dalam pertahanan, tetapi dia seharusnya masih sedikit buruk dalam pemahaman. Bagaimana membuat Liu Qing memahami potensi? Liu Qing tidak ragu-ragu. Tiba-tiba, napas berat memenuhi aula. Raja dan tetua merasakan napas berat datang ke wajahnya. Namun, bagaimanapun juga, pengaruh Liu Qingxi pada kedua pria itu sangat kecil. Namun, meskipun begitu, itu sudah cukup untuk membuat mereka bersemangat. Ya, benar, karena kamu telah memahami kekuatan bumi, tidak ada stagnasi dalam menerobos Raja Wu. Selain itu, dalam beberapa aspek, kekuatan bumi bahkan lebih kuat daripada Raja. Aku terlalu memperhatikan Liu Yu. Selain itu, potensi bumimu berbeda dari Raja. Aku tidak menemukannya. Mengenai transformasi tubuh duniawimu, mungkin itu juga karena kamu telah menyadari bahwa kekuatan bumi adalah alasan untuk transformasi tersebut. Penguasa negara juga harus mendesah bahwa kebetulan-kebetulan telah menciptakan konstitusi alami Liu Qing yang tidak normal. Liu Qing mengangguk, mengetahui bahwa dia adalah master yang mencapai prestasi Raja Wu, dan pemimpin negara Jin, yang merupakan orang pertama di negara Jin yang berkultivasi, tidak yakin. Bagaimanapun, tubuh roh bumi sangat langka, dan aku tidak tahu sudah berapa lama itu tidak muncul. Namun, tidak jelas berapa lama tubuh bumi muncul, bagaimana ia muncul, dan apa saja ciri-ciri khususnya. Yang diketahui hanyalah bahwa tubuh bumi memiliki potensi yang tidak terbatas. Tidak terlalu sulit untuk menerobos ke Kaisar Wu, dan bahkan ada harapan untuk menerobos Kaisar Wu. Raja Jin sangat senang memiliki murid kesayangannya, dan dia akan dapat menjaga fondasi seluruh negara Jin untuknya di masa depan. Dia langsung mengusir debu peternakan, dan dia siap untuk mengajar Liu Qing secara langsung, sehingga latihan Liu Qing dapat berada di jalur yang benar. Dalam hal ini, Mu Chen tersenyum kecut, ini adalah wajah telanjang untuk menyangkal orang, tetapi dalam hatinya, dia masih sangat senang. Fakta bahwa Raja Jin memperlakukan Liu Qing seperti ini menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli pada Liu Qing, dan dia tidak perlu khawatir tentang Liu Qing. Dalam hal kekuatan Liu Mengqing, dia pasti akan lebih memperhatikan seni bela dirinya. Liu Qing diam-diam memberitahu Liu Qing bahwa dia harus belajar dari penguasa negara dengan rendah hati. Dia tidak boleh sombong dan angkuh, dan sesepuh meninggalkan aula bersama Liu Qing. Di sisi lain, di halaman yang berdebu, Liu Yu sedang duduk bersila, menatap bola hitam di depannya dengan sungguh-sungguh, dan dia penuh dengan pikiran. Pil batin menelan surga inilah yang telah mengubah takdirnya sendiri dan segalanya. Ia telah mampu melakukan serangan balik, bangkit pada akhirnya, melambung di atas 9 surga, dan menjadi bakat yang dipuji oleh semua orang. Namun, Liu Yu sangat jelas, di mana ia adalah seorang jenius, satu-satunya keuntungan yang mungkin ia miliki, adalah bahwa jiwanya jauh lebih kuat daripada orang-orang dengan pangkat yang sama, dan otaknya lebih cepat daripada yang lain. Mengenai bakat kultivasi, dapat dikatakan bahwa itu adalah kekacauan. Itu adalah alkimia batin menelan binatang buas yang telah mengubah segalanya tentang dirinya. Wah, aku tidak tahu apa efeknya jika aku menelan pil ini. Liu Yu menantikannya, dan kemudian tanpa ragu-ragu, menelan pil batin hitam ke dalam perutnya. Liu Yu tidak merasakan perubahan khusus apapun di tubuhnya ketika ia menelan obat itu. Ia hanya melihat bahwa zat hitam pil itu seperti lapisan gula, perlahan-lahan mencair. Namun, di dalamnya, perlahan-lahan bersinar dengan cahaya kemasan. Melihat pemandangan ini, Liu Yu dapat membayangkan bahwa penyerapan pertamanya terhadap pil batin menelan binatang buas pastilah pemandangan seperti itu. Hanya saja kultivasiku terlalu rendah untuk mengamati pemandangan ini, dan aku khawatir kemampuan pencernaanku tidak akan secepat sekarang. Akhirnya, setengah jam kemudian, Nei dan binatang buas tuntian akhirnya menunjukkan wajah asli Gunung Lusan. Warna emasnya, cahayanya yang menyilaukan, semuanya menunjukkan keistimewaan Nei dan ini.
Berapa tingkatan pil batin yang seharusnya dimiliki orang ini? Tingkat 5, tingkat 6, atau tingkat 7? Sayangnya, pil batin binatang menelan surga ini hanya sebagian kecil dari volume besar binatang menelan surga. Kalau tidak, saya khawatir tingkat pil batin ini tidak terbatas dan jauh melampaui imajinasi. Liu Yu merasa kasihan pada dirinya sendiri. Pada saat ini, pil batin binatang menelan surga juga perlahan mencair, mengalir ke 4 anggota tubuh Liu Yu dan ratusan kerangka. Sumsum tulang, ada semacam perasaan rami yang renyah, tidak bisa dikatakan perasaan nyaman, dan tubuh Liu Yu juga secara bertahap mengeluarkan kotoran hitam. Di masa lalu, apakah Liu Yu melahap paus laut dengan bakat menelan atau ular piton menelan surga berwarna-warni dengan darah kuno? Liu Yu tidak membantu Liu Yu menghilangkan kotoran apapun. Namun, pil batin menelan binatang menelan surga telah tercapai. Liu Yu tahu bahwa setelah transformasi pil batin binatang menelan surga, bakat fisiknya, bakat kultivasinya, dan bahkan kualifikasinya sendiri pasti akan sangat meningkat. Bagi Liu Yu, itu seperti mengirim arang di salju. Tentu saja, ia dapat meningkatkan prestasinya dengan pesat dalam waktu singkat. Proses transformasi tubuh fisik tidak dapat diubah sepenuhnya dalam 1 atau 2 hari. Itu adalah perubahan yang halus. Setelah menyaksikan alkimia internal binatang buas tuntian, Liu Yu tidak memperhatikannya lagi, tetapi merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Untuk waktu yang lama, energi pil batin binatang buas tuntian telah menghilang, hanya menyisakan esensinya, yaitu menelan bakat. Liu Yu bahkan khawatir apakah kekuatan menelan bakat yang terkandung dalam pil batin menelan surga akan hilang suatu hari nanti. Ini adalah kekuatan waktu. Kekuatan apapun tampak begitu tidak berdaya di hadapan kekuatan waktu. Aku khawatir hanya beberapa ratus atau ribuan tahun kemudian akan mengingatku ketika aku berubah menjadi setumpuk loes. Tidak tahu bagaimana, Liu Yu tiba-tiba memiliki semacam kesedihan yang tidak dapat dijelaskan. Menyingkirkan emosi yang tidak berguna ini, Liu Yu mulai mempersiapkan kultivasi formula sihir 9 putaran. Binatang menelan surga ini memiliki bakat menelan, mengubah konstitusinya, dan meningkatkan bakat menelannya, tetapi tidak memiliki energi untuk meningkatkan kultivasi fisiknya. Selain itu, setiap putaran formula sihir 9 putaran membutuhkan bahan obat khusus untuk mengubah konstitusi, yang tidak dapat dilakukan oleh pil batin binatang tuntian. Bahan-bahan obat secara bertahap diturunkan oleh Liu Yu, tetapi hatinya penuh dengan rasa sakit. Di sini ada lebih dari 10 juta batu roh. Bahan-bahan obat yang dibeli dari kamar dagang Tianxia adalah 12 juta batu roh. Selain itu, ada jutaan batu roh yang dihabiskan di Sekte Liu Yun. Secara keseluruhan, ada hampir 20 juta batu roh. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, kultivasi orang lain dapat dikatakan membakar batu roh. Yang saya butuhkan untuk kultivasi saya adalah 100 kali, 1000 kali dari alam kultivasi yang sama. Tidak terlalu buruk untuk menggunakan kambing hitam untuk menggambarkan dusi. Itu benar-benar kambing hitam. Bahkan jika itu adalah sekte besar, sulit untuk meningkatkan formula sihir 9 putaran seorang murid ke putaran ketiga. Bagaimanapun, ada juga kesulitan untuk kekuatan besar dari klan besar. Tidak mungkin bagi sekte besar untuk membuat seluruh klan berputar di sekitar 1 orang. Setiap orang mungkin mendapatkan lebih banyak sumber daya sesuai dengan bakat mereka, tetapi pada akhirnya mereka bergantung pada diri mereka sendiri atau memiliki guru yang baik untuk membantu Anda. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk berkultivasi dengan cepat di dalam keluarga. Liu Yu telah menyadari hal ini, sama seperti Liu Qing. Liu Qing hanya tinggal di sekte dan tidak perlu menghadapi bahaya apapun. Kultivasinya dengan mudah menembus ke tingkat 9 wusong. Untungnya, Liu Qing dan dirinya adalah sahabat karib, saudara. Kalau tidak, hati Liu Yu akan semakin tidak seimbang. Ketika dia melihat air di bak mandi, air itu berubah menjadi zamrud sepenuhnya. Liu Yu mengangguk puas dan masuk ke dalam air. Pada putaran ketiga, ada perubahan dalam rumus sihir 9 putaran, yaitu, saat otak secara bertahap menjadi lebih kuat, otak juga akan dimurnikan secara menyeluruh. Sebaliknya, seperti sebelumnya, pemurnian otak hanyalah efek samping. Bahkan jika itu lebih kuat dari keterampilan pemurnian tubuh biasa, itu bukan apa-apa. Sekarang berbeda. Setelah pengerasan otak, pertahanan otak pasti akan sangat meningkat. Itu juga karena Liu Yu sangat percaya diri dengan pertahanan seluruh tubuhnya. Kalau tidak, dia mungkin tidak berani mengeraskan kepalanya.
Bagaimanapun, kepala adalah bagian yang paling rumit dan rentan dari seluruh orang. Bukan lelucon kalau kamu melakukan kesalahan sedikit saja, kamu akan menjadi bodoh dan menjadi idiot. Kalau kamu serius, kamu akan mati pertama-tama, ada perasaan segar dan mati rasa di tubuh. Kemudian, rasa sakit yang tak berujung datang. Untungnya, Liu Yu sudah terbiasa dengan rasa sakit itu. Selain itu, dia bisa menekan persepsinya sendiri dengan memahami kekuatan raja. Kalau tidak, akan sedikit sulit untuk melewati ini. Ketika obat itu sampai ke area otak, Liu Yu tampak serius dan serius. Di sini, tidak seperti tubuh. Liu Yu tidak ingin menjadi bodoh. Obat itu pertama-tama bekerja pada korteks Liu Yu. Liu Yu bisa merasakannya. Setelah obat itu, lapisan kulit kepalanya juga kuat. Setelah itu, Liu Yu merasa seluruh kepalanya digigit serangga dan merasa tidak nyaman. Liu Yu memiliki dorongan untuk menghancurkan kepalanya. Perasaan seperti ini membuatnya hampir pingsan dan tidak bisa menahan diri untuk meraung. Ah! Debu dan asap di ruang tamu dan Tan Kui terkejut. Kemudian, mereka bergegas ke kediaman Liu Yu. Ada apa? Bukankah Liu Yu sedang berlatih? Bagaimana bisa menangis sesedih itu? Tan Kui sedikit khawatir, tetapi juga khawatir karena gangguannya sendiri. Membiarkan Liu Yu masuk ke dalam iblis, itu akan menjadi kematian yang disalahkan. Mata Chen Feiyan juga penuh dengan kekhawatiran dan berkata, jika aku tidak salah, Liu Yu seharusnya berada di putaran ketiga berlatih rumus sihir 9 putaran. Putaran ketiga ini berbeda dari putaran pertama dan kedua. Itu perlu mengeraskan kepala. Kamu tidak perlu memikirkannya. Kamu tahu betapa sulitnya itu. Beberapa orang tidak tahan dengan perasaan bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Bukannya ada orang yang kepalanya pecah dan mati. Ah, Liu Yu sangat berbahaya. Aku harus membantunya. Tan Kui mendengarkan debu dan asap berkata, tiba-tiba terkejut, dan kemudian ingin menerobos masuk. Namun, dia dihentikan oleh debu dan asap, dan berkata, jika kamu menerobos masuk seperti ini, kamu hanya akan mengalihkan perhatian Liu Yu, tetapi itu akan lebih sulit. Bagaimana dengan itu? Apakah lebih baik bagiku untuk melihat Liu Yu Seng mati seperti ini? Tan Kui tampak gelisah. Ia benar-benar khawatir dengan apa yang terjadi pada Liu Yu. Sambil mendesah, sebuah klarinet muncul di tangan asap yang berterbangan dan berkata, semoga ini dapat membantu Liu Yu. Menaruh klarinet di mulutnya, suara seruling yang merdu perlahan mengalir keluar dari mulut yang dipenuhi debu dan asap, dan Tan Kui, yang gelisah di samping, menunjukkan warna ketenangan, dan tidak lagi cemas. Ketika seruling itu menepuk Yu dengan keras, ia hampir mengangkat kepala dan tangannya. Suara seruling yang lembut, seperti Wang Qingquan, menyapu lubuk hatinya. Liu Yu merasa lebih rileks dari sebelumnya. Rasa sakit di kepalanya tampaknya mereda. Perlahan, Liu Yu merasa ingin tidur. Namun, Liu Yu tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk tidur. Terburu-buru untuk menenangkan pikirannya, Liu Yuzhu memutar formula ajaib untuk berlari dengan gila-gilaan, memurnikan tubuhnya. Setelah 5 hari 5 malam, tubuh Liu Yu akhirnya ditempa. Namun, Liu Yu masih setengah tertidur dan setengah terjaga. Tidak jelas kapan seruling itu berhenti. Yah, ternyata bagian tersulit dari putaran ketiga ini bukanlah menemukan bahan obat, tetapi menahan rasa sakit hidup daripada kematian. Jika kita tidak dapat bertahan hidup, saya khawatir banyak orang tidak dapat menahan diri untuk bunuh diri. Sambil mendesah, Liu Yu harus mendesah bahwa sulit untuk mempraktikkan formula ajaib 9 putaran, dan sumber daya biaya kontribusi sangat besar dan tak tertandingi. Namun, segera, Liu Yu senang. Setidaknya, kali ini, panennya sangat besar, dan kekuatan fisiknya meningkat pesat. Belum lagi, kepalanya juga ditempa dengan sangat baik. Bahkan jika 1 atau 2 orang kuat dari Wu Jun ingin menyerang kepalanya, dia tidak dapat dengan mudah mematahkannya. Liu Yu lega telah menembus putaran ketiga. Saya khawatir tidak ada 2 orang di Jin yang dapat menembus putaran ketiga. Selama mereka memiliki cukup sumber daya dan langkah demi langkah, mereka dapat membuat kultivasi fisik mereka mencapai puncak dan bahkan bersaing dengan Raja Wu. Mengkonsolidasikan sebagian kekuatan fisik, membiasakan diri dengan lonjakan kekuatan yang tiba-tiba, Liu Yu untuk mengendalikan kekuatan, sangat menuntut. Menurut pendapat Liu Yu, kekuatan yang dapat dikuasai sepenuhnya adalah kekuatannya sendiri. Jika tidak, semuanya akan menjadi awan yang mengambang. Setelah 3 hari menguasai semua kekuatannya,
Liu Yu mulai bersiap untuk membelah dunia. Sebelumnya, karena Zhenyuan dan kekuatan fisiknya tidak cukup kuat, ketika dia baru saja menerobos Wuzong, dia hanya dapat membelah sekali dan mengubah 10 dunia kecil menjadi 20. Kali ini, memanfaatkan kekuatan fisiknya, kultivasi Qi-nya telah mencapai puncak Wuzong. Akumulasi Zhenyuan sudah cukup. Liu Yu berencana untuk membelah dunia kecil terlebih dahulu, dan kemudian menerobos Wujun dengan satu gerakan. Liu Yu, gila untuk menyerap kekuatan batu roh. Kekuatan spiritual dari 10 dunia kecil meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ketika kekuatan dunia kecil terisi penuh dan hampir tidak bertambah, Liu Yu tahu bahwa sudah waktunya. Di bawah bimbingan pikiran, 10 dari 20 dunia kecil perlahan terbelah, yang seperti perkembangbiakan sel. Perlahan, satu menjadi dua. Ketika 10 dunia kecil terbelah menjadi 20, Liu Yu tidak merasakan tekanan sama sekali. Dia terkejut di dalam hatinya dan memberi selamat pada dirinya sendiri. Untungnya, dia memiliki pandangan ke depan untuk membelah dunia kecil terlebih dahulu, dan kemudian menerobos kultivasi. Kalau tidak, saya khawatir kesulitannya akan meningkat banyak. Pikiran terus mengendalikan dunia kecil di ladang ramuan, dan perlahan-lahan terpecah. Setelah mengalaminya, kecepatan Liu Yu jauh lebih cepat. Butuh waktu setengah hari untuk menyelesaikan keberhasilan. Melihat 40 dunia kecil di ladang ramuan mereka sendiri sesuai dengan garis misterius tertentu, Liu Yu membangkitkan jenis kepuasan yang berbeda. Ini adalah dunia kecilnya. Liu Yu yakin bahwa dengan kekuatan Zhenyuannya saat ini, ia memenuhi kultivasi seni bela diri tingkat kedua Wujun. Ia tidak bisa tertinggal hanya dengan kekuatan Zhenyuan. Liu Yu yakin ketika ia ingin menerobos kultivasi Wujun. Bahkan jika ia adalah seorang ahli seni bela diri, ia tidak akan memiliki kerugian apapun dalam Zhenyuan. Ini adalah keuntungan dari lebih banyak dunia kecil. Dengan level peningkatan, semakin banyak dunia kecil, semakin jelas keuntungannya. Bahkan jika semakin tinggi level kultivasi, semakin sulit untuk menantang level yang lebih tinggi. Setidaknya 2 hingga 3 tantangan level kecil dapat dicapai. Selain itu, pemahaman Liu Yu tentang arti pedang telah mencapai 40%, dan tubuh fisiknya yang kuat telah menjadi putaran ketiga. Dengan kekuatannya yang kuat, dia pasti dapat bersaing dengan puncak Wujun Wupin, tetapi dia mungkin tidak terkalahkan. Singkatnya, panen kali ini terlalu besar, tidak terlihat, biarkan Liu Yu dengan cepat menutup celah antara 5 Tianjiao.